Shalom, shalom jemaat Tuhan. Lambaikan tanganmu bersukacita pada malam hari ini. Kita percaya bahwa Roh Kudus tercurah bagi setiap kita, amin. Amin. Sama-sama saudara kita bangkit berdiri. Kita mau memuliakan nama Dia, haleluya. Sama-sama kita katakan pujian ini dari awal. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Amin. Katakan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Sorakan, hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sama-sama kita ulangi pujian ini. Katakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Katakan, hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi kita katakan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Katakan minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, Yesus. Berikan suara-suara terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita mau menyembah Tuhan pada malam hari ini. Kami buka hati kami, Roh Kudus, penuhi kami dengan kehadiran-Mu.
Penuhi kami dengan kasih dan lawatan-Mu ya Tuhan. Kami buka hati kami, Roh Kudus jamah kami Tuhan. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Mari bersama-sama. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you, Lord. Mari datang Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidup. Mari bersama-sama katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan. Kami buka hati kami Tuhan. Let us deeper Lord. Tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari bersama lebih lagi. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you
in spirit and in truth. Mari sama-sama kita buka kedua tangan kita. Izinkan Roh Kudus menjamah. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face. I worship you in spirit and reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life. Jamalah kami Tuhan. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari bersama kita angkat tinggi tangan kita. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidup. Yes Lord, urapanmu mengubahi. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Jamalah kami Tuhan, lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu, urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Sorak-sorak terbaik buat Tuhan kita. Kami rindukan urapanmu Tuhan. Urapi kami Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu. Kami rindu urapanmu. Urapi kami Tuhan. Penuhi kami Yesus. Haleluya. Kami rindu Engkau. Kami perlu Kau Yesus. Jamalah kami umat-Mu yang berseru. Haleluya, mari berkata-kata dengan bahasa roh. Lebih dalam lagi Yesus. Haleluya, haleluya. Come on church,
Mari buka kedua tangan saudara dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Mari buka hatimu dan katakan dengan iman di hadapan. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak-Ku kudus. Kau yang rindu Roh Kudus, buka kedua tanganmu, katakan penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak-Ku kudus-Mu. Kita berikan tepuk tangan buat Roh Kudus malam hari ini. Katakan, seperti rusari du sungai-Mu, begitulah jiwaku ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan. Mari jemaat sendiri katakan, seperti rusa, seperti rusa. Demikianlah jiwa kami haus akan Engkau ya Tuhan. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan. Kau yang rindu Roh Kudus, mari angkat tanganmu, katakan penuhiku. Yes Lord, dengan hadirat-Mu hadir. Jemaat sendiri katakan penuhiku, kami rindu hadirat-Mu memenuhi kami ya Tuhan. Yes Lord, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita berseru, surround me Lord, surround me, surround me with your presence, Lord. Anoint me with your presence, Lord. Surround me, surround me. Yeah, Holy Spirit, your presence, Lord. Anoint me with your presence on me. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu, katakan penuhiku, penuhiku, penuh dengan hadirat-Mu.
Sekali lagi lambaikan tangan saudara. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, yes Lord, urapiku dengan minyakmu, dus dengan minyakmu, dengan minyakmu, dusmu, dengan minyakku, dusmu. Sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sekarang pimpin kami dengan firman-Mu, membuat kami semakin mengenal tentang apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Dan hanya di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin, haleluya, haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Saudara lihat, hari ini adalah hari yang spesial, kenapa? Karena saat ini kita sedang melihat bagaimana hari pencurahan Roh Kudus itu dinyatakan. Jadi setelah Yesus mati di atas kayu salib, ya, bangkit di hari yang ketiga, kemudian dia menampakkan diri kepada beberapa orang dan kepada para muridnya selama 40 hari. Setelah itu Yesus naik ke sorga. Nah, kemarin kita melihat bagaimana Kristus naik ke sorga dan menyadari apa saja yang Tuhan kerjakan ketika naik ke sorga. Nah, setelah itu 10 hari kemudian itu Roh Kudus dicurahkan, saudara. Disebut sebagai Pentakosta, ya. Jadi tepat pada hari ini adalah hari di mana pencurahan Roh Kudus. Yang di mana saat itu ada 120 orang sedang naik di atas loteng, menanti-nantikan akan Roh Kristus, ya. Tiba-tiba terdengarlah hembusan angin yang begitu keras. Tiba-tiba mereka menerima api kuasa Roh Kudus hinggap di atas kepala mereka seperti lidah-lidah api gitu muncul. Nah, pertanyaannya adalah berapa orang dari 120 itu yang menerima Roh Tuhan? Jawabannya adalah semua. Semua yang hadir di atas loteng itu, di upper room itu mereka semua menerima lawatan kuasa Roh Kudus. Jadi bukan golongan tertentu saja. Wah, kalau misal orang Yunani nggak bisa terima, yang bisa adalah orang Yahudi. Bukan begitu. Bukan juga, wah yang ini lebih senior, bisa ini menerima. Kalau ini masih baru ya, jadi nanti saja dulu. Bukan. Atau mungkin 120 itu cuma 100 yang terima, yang 20 dikatakan maaf Anda kurang beruntung. Bukan. 120 orang. Berapa banyak di antara semuanya yang menerima Roh Kudus? Semua. Jadi pada saat ini kurang lebih ada 1.000 orang hadir di sini. Saya percaya saudara, siapapun saudara, jikalau Anda percaya, hari ini juga engkau bisa menerima kuasa Roh Kudus menjamah hati saudara. Sehingga hidup saudara tidak akan pernah lagi sama, tapi hidup saudara akan menjadi beda. Ya, jadi pulang dari tempat ini, kita sama-sama pulang dengan pribadi yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Siapa yang percaya dalam diri kita ada Roh Kudus? Lambaikan tangan tinggi-tinggi, coba tepuk tangan meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Sama-sama katakan, saya punya Roh Kudus. 1, 2, 3 katakan, saya punya Roh Kudus. Nah, apa dampaknya? Ketika orang dipenuhi oleh Roh Kudus, efeknya apa? Di sini saya ingin menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, saudara tahu Roh Kudus itu adalah roh yang kreatif. Ya, dia adalah roh pribadi yang kreatifnya luar biasa. Kita akan melihat di sini tentang C semuanya. Dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Kegelapan ada di atas permukaan samudera raya dan Roh Elohim mengeram di atas permukaan air tersebut. Jadi saudara lihat, roh Tuhan itu adalah roh yang kreatif.
Dia dapat membuat sesuatu dari yang tidak ada bentuknya. Nah, itu luar biasa. Dia dapat menciptakan sesuatu dari yang tidak ada bahannya sama sekali. Kenapa? Karena pada umumnya orang kalau mau membuat sesuatu harus ada bahan-bahannya kan. Contoh, kalau kita mau membuat roti gitu ya. Kita harus menggunakan tepung. Bahan paling utama ada tepung jenis ini dan merek ini. Nah, kalau kita tidak bisa menemukan tepung yang seperti ini, ya maaf saya nggak bisa bikin roti. Nah gitu saya. Untuk membuat bisnis yang berhasil, sukses begitu, ya kita harus punya bahannya. Apa itu? Modal. Tapi kalau sampai saat ini saya masih belum punya modal, ya maaf saya masih belum bisa sukses. Karena fasilitas tidak ada. Anda lihat? Jadi untuk menciptakan sesuatu harus ada bahan-bahannya. Nah, ajaibnya Roh Tuhan ini dapat menciptakan sesuatu dari yang tidak ada apa-apanya sama sekali. Saudara pikir saat ini saudara merasa saya tidak punya bahan apa-apa Pak untuk membangun masa depan saya yang berhasil. Nah, ada orang berkata saya tidak punya bahan untuk membangun rumah tangga. Membangun pekerjaan saya nggak ada bahan sama sekali karena hidupku telah hancur, berantakan, rusak. Tapi kabar baiknya adalah saudara punya Roh Tuhan. Dan ketika Roh Tuhan ada dalam kehidupan saudara, meskipun Anda tidak punya bahan untuk membangun buat masa depan saudara, Roh Tuhan adalah roh yang kreatif. Dia bisa mengerjakan hal-hal ajaib dan 1001 macam cara untuk menciptakan masa depan yang baik, masa depan yang luar biasa bagi engkau dan hidup saudara. Jadi pada sore hari ini, ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan Anda, Dia dapat menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Bersama dengan Tuhan, kita semua bisa punya masa depan yang terbaik. Amin. Siapa yang percaya kita punya masa depan yang terbaik? Coba tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus adalah roh yang selalu companionship. Companionship itu bisa dikatakan pendampingan. Dia mendampingi. Saudara lihat manusia itu butuh untuk didampingi. Dituntun selangkah demi selangkah untuk sampai kepada keberhasilan perlu didampingi. Ya. Jadi kita sadar ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan Anda, Dia akan selalu menemani engkau sampai berhasil. Karena kita sebagai manusia itu butuh tuntunan. Ya, kita butuh arah. Langkah apa yang terbaik yang bisa kita ambil saat ini? Nah, bedanya Roh Kudus bukan cuma mendampingi saja karena ada orang, ya saya dampingi engkau. Tapi silakan jalanlah, yang penting saya ada di sekitar. Bukan begitu. Roh Kudus selain mendampingi, Dia juga mau menjadi sahabatnya kita. Sehingga saudara bisa bertukar pikiran. Dia adalah pribadi yang senantiasa bersama dengan saudara. Yang bisa diajak tukar pikiran, tukar pendapat, dan Anda bisa merasakan kehadirannya, bahkan engkau bisa merasa dipeluknya. Jadi dia adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena semua manusia butuh didampingi saudara. Saya cerita sedikit bagaimana DSK, doa siang kita itu, cikal bakalnya itu seperti apa kok bisa lahir gitu. Jadi suatu saat ayah saya setelah melihat ada doa pagi, ya biasa jam 6 ya, jam 6 sampai jam 7. Tiba-tiba dia merasa bahwa ini rasanya butuh nih kalau kita melahirkan doa siang. Nah entah bagaimana dia berkata kepada saya, oke ya sekarang mulai siang kamu mesti standby sama-sama dengan saya kata ayah saya untuk melayani jemaat. Setiap siang jam 12 sampai jam 1 kalau waktu Indonesia Tengah. Nah terus saya harus bagaimana kata saya gitu. Sudah nanti saya kata ayah saya, kata pastor saya mimpin pujian, saya khotbah. Nanti kamu tinggal doakan. Mereka akan tulis di pokok-pokok doa itu yang menjadi kerinduan untuk didoakannya. Nah kamu nanti akan doa. Oke deh. Saya berkata begitu kan. Terus tiba-tiba yang terjadi. Bagus. Jemaat diberkati. Yang menonton kurang lebih sudah 200.
Dan kemudian berikutnya hari demi hari dia berkata pada saya itu begini, sudah gini ya, sekarang jangan kau cuma doakan pada saya itu. Sekarang mulai yuk gantian. Hari ini aku yang khotbah, besok kamu yang khotbah. Jadi jangan cuma doakan, biar kita kasih makan, kamu juga kasih makan jemaat itu. Setiap hari. Jadi saya khotbah besoknya, ya siapkan firman tentang doa, bisa enggak? Ya sudah dicoba. Setelah lihat, sering jalannya waktu bisa dan diberkati. Lalu yang terjadi saudara, tiba-tiba ayah saya itu suatu momen saya ingat. Dia berkata, Papa mau periksa gigi. Jadi hari ini kamu semua yang handle doa siangnya. Saya kaget, loh kok saya? Lah kan gak bisa nyanyi aku. Jangan khawatir, istri kamu yang suruh nyanyi. Akhirnya saya panggil istri saya, disuruh sama papa ini. Ya kamu harus nyanyi, nanti aku yang khotbah. Dilihat saudara, terus dilihat, loh kok bagus. Besoknya ayah saya, terus ditanya, gimana saudara? Lebih oke mana, saya yang pimpin atau istrinya Pastor Billy, Pastor Lia yang mimpin. Dan kemudian banyak interaksi dan lain sebagainya. Terus ganti-gantian, kalau ayah saya nggak bisa, istri saya. Nah sekarang saudara yang terjadi adalah, kemarin dia berkata, ini kita ada doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Selama 10 hari ke depan, Papa nggak bisa mimpin doa siang, kamu semua yang mimpin. Jadi saya ngelihat ini kenapa sepertinya seakan-akan mundur teratur begitu. Akhirnya kamu sama istri maju, gembalakan jemaat. So lihat dari situ ya, saya itu merasa ayah saya pingin untuk memajukan, tapi tidak langsung dilepas. Tapi didampingi selangkah demi selangkah, dituntun satu persatu. Dan akhirnya bisa. Wah kemarin yang nonton 400 lebih dan semua diberkati. Dan tiba-tiba mami saya berkata, hebat ya, I am proud of you kan gitu saudara. Saya cuma berkata, ya terima kasih Tuhan, bukan karena saya tapi karena kemurahan Tuhan. Tapi satu hal tiba-tiba Roh Kudus itu berkata gini, lihatlah. Orang tua saja sampai seperti gitunya mendampingi anaknya sampai bisa berhasil. Apalagi Roh Kudus. Roh Kudus itulah pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita loh saudara. Roh Kudus akan menuntun saudara, saya punya bahasanya gini. Saudara akan diajari kerja oleh Tuhan sendiri. Saudara akan dituntun oleh Tuhan untuk bekerja dengan caranya Tuhan. Sehingga keputusan yang engkau ambil itu akan menjadi keputusan yang terbaik. Sampai berhasil. Kabar baiknya adalah sore hari ini. Tuhan akan mengajari engkau kerja. Tuhan akan mengajari engkau hal-hal yang sebagaimana engkau tidak pernah belajar sebelumnya. Dan Tuhan akan mendampingi saudara sampai engkau berhasil. Dan nanti kalau itu sudah berhasil, jangan lupa. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama Yesus Kristus. Amin. Siapa yang percaya 2022 engkau dibuat berhasil oleh Yesus Kristus. Tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Berikutnya Roh Kudus adalah pribadi yang give courage. Memberikan keberanian. Courage. Anda lihat sebagaimana 120 ada di atas loteng menanti-nantikan akan roh Tuhan turun seperti yang telah dijanjikan. Coba saudara baca situasinya. Saya yakin mereka semua itu di dalam keadaan ketakutan. Kenapa? Karena Yesus tidak ada. Yesus naik ke sorga. Dan kemudian ada malaikat yang berkata, ngapain kau lihat-lihat naik ke atas? Sudah dia ada di atas. Pasti mereka akan berkata gini, lalu kita harus bagaimana bro? Kita mesti gimana ini? Guru tidak ada, Yesus tidak ada, sudah naik. Terus kita harus bagaimana? Yang lain berkata, ya sudahlah kita kembali nangkep ikan. Lu jangan nangkep ikan, kita harus lanjutkan kabar baik ini. Lah gimana caranya? Siapa yang nuntun? Jadi pada ketakutan saudara. Mereka di dalam posisi leaderless. Komunitas yang tidak ada pemimpinnya. Seperti kacau balau. Uring-uringan, itu pasti itu. Dan kemudian mereka saling lempar. Kamu aja yang jadi mimpin kita. Loh jangan saya, kamu saja. Nah itu saling berantem loh saudara. Tapi mereka ada di atas loteng dalam keadaan ketakutan, kebingungan. Tiba-tiba apa yang terjadi? Datanglah hari Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus. Dan Roh Kudus mereka terima semuanya. Tiba-tiba
memiliki keberanian. Yang dimana ada satu orang namanya Petrus itu turun dari atas, ya naik tangga itu, langsung berkhotbah. Sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Anda lihat di situ, ini siapa? Petrus. Petrus itu siapa? Orang yang habis nyangkal Yesus. Saya mengasihi engkau Yesus. Saya mengasihi. Oh tidak mungkin saya akan nyangkal. Tapi dia adalah orang yang kamu kenal sama dia. Oh tidak, saya nggak kenal. Saudara lihat, seharusnya kan tertuduh. Seharusnya kan dia ngerasa, aduh saya gagal jadi murid yang diandalkan, yang diharapkan. Tapi kenapa setelah dia bisa terima roh Tuhan, dia langsung dengan keberanian yang sangat spektakuler dan menyampaikan firman 3.000 orang bertobat. Nah ini loh saudara, zaman sekarang yang dibutuhkan oleh manusia adalah keberanian. Untuk bangkit dari keterpurukan butuh courage. Bangkit dari malapetaka di masa lalu butuh keberanian. Ayo Pak kembali kerja loh. Ya kan habis ditipu orang saya ini. Ya sudah bangkit lagi. Saya tidak berani. Takut nanti kalau saya ditipu lagi. Anda lihat. Sudahlah coba lagi. Namanya juga belajar. Tidak ada orang sukses yang tidak pernah jatuh. Ayo bangkit. Iya saya mau. Tapi gimana ya. Aduh. Anda lihat. Ketika Roh Kudus datang dalam kehidupan kita. Tuhan berkata kepada Yosua, jadilah kuat dan apa? Berani. Jadilah kuat dan berani. Sehingga saudara Yosua dapat memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Hari ini apakah ada di antara saudara yang merasa takut? Ayo periksa dokter yuk. Udahlah saya nggak berani. Nanti kalau saya periksa sama dokter, nanti dokter berkata saya harus dioperasi. Tapi kalau saya nggak periksa dokter ini nyeri gimana ya cara beresinnya? Aduh saya bingung. Jadi gini, mau maju salah, mau mundur juga salah, dia kecepet di tengah. Nah terus gimana? Hidup itu terus berjalan. Life must go on. Nah untuk bisa menjalani hidup itu butuh keberanian. Kita nggak bisa tetap tinggal di tempat. Oke kita gagal, oke kita salah, oke kita alami sesuatu musibah. Tapi saudara harus tetap berjalan maju ke depan. Karena kalau saudara berhenti di tengah jalan, itu artinya Anda menyerah di tengah jalan. Saudara berkata, I give up. Sudah salahnya saya nyerah saja. Tapi ketika Anda berjalan selangkah demi selangkah, seakan-akan Anda tidak kuat, tapi roh Tuhan yang mendorong saudara maju tanpa engkau sadari. Saudara akan sampai garis akhir dan melihat kemenangan yang gilang gemilang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Mari maju bersama dengan Yesus dan terimalah keberanian dari Tuhan. Percaya, bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, tapi dengan kemurahan dan kemampuan dari Tuhan yang membuat kita semua alami keberhasilan yang spektakuler. Doa kami 2022, saudara semua sampai garis akhir dan menerima kemuliaan dari Yesus Kristus. Ya tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus Tuhan kita. Berikutnya sekarang Roh Kudus C-nya yang berikut adalah conviction. Membuat kita menjadi insyaf, sadar. Jadi ketika Roh Kudus datang dalam kehidupan kita, maka kita akan disadarkan akan 3 hal ini. Yaitu yang pertama sadar akan dosa. Yang kedua sadar akan kebenaran. Yang ketiga sadar akan penghakiman. Sadar. Sadar itu sepertinya diinsyafkan itu sepertinya orang kan matanya tertutup begitu. Kemudian dia bangun. Ya. Ini loh yang terjadi. Oh begini ya. Oh ya siap saya mulai melihat. Nah, Anda lihat begitu. Ada banyak orang sering kali matanya seperti tertutup. Jadi dia gak sadar kalau ini loh sesungguhnya kenyataannya. Dan ketika Roh Kudus datang, disadarkan, diinsyafkan karena dosa. Saudara tahu dosa? Menurut saya dosa itu cuma ada satu. Yaitu seperti kata Yohanes 16 ayat 9. Dosa itu cuma satu adalah mengenai dosa karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Itu saja. Kok bisa Pak dosa itu cuma ada satu yaitu tidak percaya Yesus. Coba gini. Ada orang bisa mencuri, ya. Setelah dia habis kena musibah, malapetaka, tiba-tiba dia kekurangan dan melihat kebutuhan yang harus dipenuhi, dia tidak sanggup memenuhi kebutuhan tersebut dan suatu saat dia melihat ada peluang, ada perhiasan nganggur. Dia
diambil perhiasan tersebut dan dicuri sama dia. Salah kan? Salah. Karena firman Tuhan berkata apa? Jangan mencuri. Kok bisa Anda sampai mencuri? Karena satu, tidak percaya kalau Tuhan bisa memelihara dia. Seandainya dia percaya bahwa Tuhan itu bisa memelihara, maka saya yakin dia tidak akan mengambil solusi dengan caranya dia sendiri dan upayanya untuk supaya kebutuhannya dapat terpenuhi dengan cara mencuri. Saudara lihat, kalau kita percaya bahwa Yesus sanggup memelihara, Yesus sanggup mengembalikan semua yang hilang, Yesus sanggup membangun kembali semua yang hancur, maka kita tidak akan menggunakan tangan kita untuk mencoba cari solusi dengan cara kita sendiri. Entah itu cara curang kah, entah itu mencuri kah. Jadi saudara lihat, kenapa tidak percaya kepada Yesus? Pertanyaan saya adalah saat ini, ya kita punya kebutuhan untuk membayar uang anak sekolah, kebutuhan untuk bayar asuransi, kita punya kebutuhan untuk ini, itu dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan saya, apakah engkau percaya burung di udara dipelihara, bunga, bakung indah, saudara dan saya adalah pribadi yang dicintai Yesus dan Tuhan pasti akan menyediakan tepat pada waktunya. Kalau kita percaya, maka kita akan berkata, hidupku, masa depanku ada di genggaman tangan Yesus dan aku percaya masa depan kita itu aman adanya karena ada jaminan yang pasti. Selesai. Maka saudara tidak akan melakukan segala sesuatu dengan cara manusia. Siapa yang percaya Tuhan menyediakan tepat pada waktunya? Yang percaya tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus Tuhan. Tentang kebenaran, disadarkan tentang kebenaran daripada Yesus. Identitas kita dalam Yesus seperti apa. Tentang penghakiman, Roh Kudus akan mengingatkan bahwa tentang penghakiman, Yohanes 16 ayat 11 dikatakan, penguasa di dunia telah dihukum. Ya. Jadi dengan jelas, Roh Kudus mengingatkan atau menyadarkan kita. Segala macam sakit penyakit, iblis sudah ada di bawah kaki. Dan tumor, kanser, nyeri apapun itu sudah dipatahkan. Engkau sudah sembuh dan terimalah kesembuhan dari Yesus Kristus. Anda lihat, kan luar biasa. Setiap kali Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, kita akan selalu dibuat sadar. Supaya kita percaya Yesus, tentang kebenaran identitas kita di dalam Yesus. Dan tentang penghakiman yaitu di mana musuh sudah dikalahkan. Nah sekarang yang terakhir, apa yang dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Yang terakhir adalah to speak of Christ. Berbicara tentang Kristus. Saudara lihat, dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 13. Karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri. Melainkan dari apa yang telah didengarnya, dia juga akan mengatakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan memuliakan aku karena dia akan menerima daripadaku dan akan memberitakannya kepadamu. Anda lihat, inilah yang terakhir. Ketika Roh Kudus datang dalam kehidupan kita, dia akan selalu mengarahkan kita kepada Yesus. Wah ini keren. Coba begini, pertanyaan saya adalah, apa yang disampaikan oleh Petrus sehingga 3.000 orang itu bertobat? Apa yang disampaikan, topik tema khotbah apa yang disampaikan oleh Petrus sampai 3.000 orang itu semuanya menerima Yesus, dibaptis dan mereka semua selamat? Apakah topik khotbahnya tentang motivasi diri, self healing, tentang disiplin dan lain sebagainya? Saya yakin bukan. Tapi saya yakin topik tema khotbah yang disampaikan Petrus adalah tentang siapa? Yesus Kristus. Dan inilah yang ingin saya coba sampaikan. Jadi ketika Roh Kudus datang dalam kehidupan kita, perkataan kita ini akan selalu mengarah kepada Yesus. Bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah gembala yang agung. Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Nah ini, setelah berkata hidup kita dipenuhi Roh Kudus, amin. Siapa yang berkata hidup kita semua ada Roh Kudusnya? Lambaikan tangan tinggi-tinggi, coba sekali katakan, ada Roh Kudus di dalam saya. 2, 3 katakan, ada Roh Kudus di dalam saya. Sekarang ketika Anda berjumpa dengan teman Anda, topik perbincangan apa yang saudara sampaikan dengan teman Anda? Ketika saudara bertemu dengan rekan kerja, selesai kerja, bahas kerjaan, bereskan, terus saudara makan atau ngafe atau ngopi. Pertanyaan saya,
Topik pembahasan apa yang Anda sampaikan di situ? Oh gini, ada gosip terbaru. Ini artis yang satu ini bla 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 bla. Loh, orang kalau ada Roh Kudusnya itu selalu menyampaikan topiknya adalah tentang Yesus. Dan apa yang Yesus kerjakan. Nah ini loh saudara. Jadi mulut kita itu akan selalu berbicara tentang bagaimana Yesus dan apa yang telah Yesus kerjakan. Sehingga ketika kita berkata-kata kepada orang lain, orang akan semakin tahu bahwa kita ini cuma membesarkan nama Yesus saja. Sudah tahu belum ada gosip ini? Ada lambe turah mengatakan begini. Ada gereja palsu yang mengatakan begini. Oh gosipnya, bukan itu. Karena di akhir zaman, mulut kita ini seharusnya semakin banyak berbicara tentang Yesus Kristus. Ketika kita berkata, Yesusku besar, Yesusku dahsyat. Nah ini dah, saya lakukan apa di sini? Saya menyembah Tuhan. Tapi kalau saya berkata, masalahku besar, hutangku dahsyat. Nah ini saya ngapain? Saya khawatir saudara, worry atau worship. Nah, jadi kalau kita berkata, saya terima Roh Kudus. Hari ini hari Pentakosta ada Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan saya. Maka buahnya akan terlihat. Perkataan kita, topik perbincangan kita selalu berbicara tentang Yesus dan apa yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Siapa yang percaya, orang dekat kita akan semakin mendengar tentang Yesus Kristus dan karya Kristus yang spektakuler. Ya tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus Tuhan kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita berdoa dan mengucap syukur di dalam Kristus Yesus. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan, kita bersama-sama menerima Roh Kudus yang membuat kita semua memiliki roh yang kreatif. Coba tutup mata saudara. Adakah di antara saudara saat ini yang sedang mengalami pergumulan dan pergumulan tersebut seakan-akan sulit untuk diselesaikan? Tapi saya mau berkata, ada Roh Kudus yang siap mendampingi engkau. Ingat, lembah itu cuma sementara. Engkau cuma hanya melewati saja. Sumur itu memang gelap, dingin. Tapi engkau tidak akan tinggal di situ selamanya. Roh Kudus akan mengajak engkau, akan mengangkat engkau. Dan Roh Kudus akan memberikan courage, keberanian. Ayo berani saudara. Melanjutkan hidup ke depan, kita jangan trauma. Dengan masa lalu, dengan kelemahan diri, dengan ketidakmampuan, come on. Lihatlah kepada Yesus, bukan melihat kepada kelemahan diri. Percayalah, di mana Roh Kudus akan menyadarkan engkau supaya tetap percaya Yesus. Ya, sadar bahwa iblis sudah dikalahkan dan mulut kita senantiasa berbicara tentang Yesus. Coba angkat tangan saudara, taruh tangan kiri di hati, kita nyanyikan lagu ini. Katakan. Mengalirlah Kuasa Roh Kudus, haleluya. mengalirlah Shire barakara di tempat ini, mengalirlah. Berhenti bicara tentang gosip-gosip saudara. Tapi bicaralah tentang Yesus. Sekali lagi saudara, lambaikan tangan, katakan mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan, Siapa yang percaya kita pulang bersama dengan Roh Yesus Kristus, sama-sama katakan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah Engkau tidak sendiri. tempat ini, Rohnya selalu bersama dengan kita. oh Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami terima firman iman ini. Kami percaya bahwa hidup kami sekarang ada isinya, yaitu Roh Yesus Kristus. Dan ketika Tuhan bersama dengan kami, maka kami tahu di dunia ini tidak ada yang bisa menang
Karena ketika kami bersama dengan Yesus, kami dapat lakukan perkara yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Beri tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus Tuhan kita. Dalam nama Yesus, tidak ada yang tidak mungkin. Tuhanku, Tuhanmu adalah sumber segala berkat dan pertolongan. Apa mimpi saudara? Aku pengen punya pelayanan yang diberkati, Pak. Jadi, dalam nama Yesus. Ingat beberapa waktu yang lalu, doa yang dijawab, sentrisnya adalah memuliakan Tuhan. Bukan untuk ego diri kita. Tetapi semua nama Tuhan dipermuliakan. Semua untuk nama Tuhan dipermuliakan. Mari akhiri aktivitas saudara bersama doa malam kita setiap hari Senin sampai Sabtu jam 9 malam waktu Indonesia Barat bersama Pastor Filemon Jundiantoro. Bagi saudara yang rindu untuk didoakan ataupun bersaksi, saudara dapat menghubungi nomor WhatsApp 081 25 25 1000. Tayangan ini dapat disaksikan melalui YouTube channel YAS Media dan Facebook fanpage Pastor Filemon Jundiantoro. Yesua HaMashiach, bless you. Saya menderita satu penyakit sebab kaki saya itu seperti sakit sekali, semua sendi saya itu seperti terlepas. Dan kadang-kadang kalau saya malam itu saya rasakan sakit sekali. Nah di situ kedekatan saya dengan Tuhan. Sebab saya merasa sakit yang mungkin saya tidak bisa ceritakan kepada orang lain, sakit sekali. Dan waktu itu dia katakan, jadi Hana bersenang-senang saja ya, jadi mungkin pergi nonton bioskop atau apa. Tapi saya katakan, saya waktu itu menjawab, dokter, saya masih punya Tuhan. Jadi saya memang sudah melepaskan dari kesenangan-kesenangan saya menonton bioskop yang sebelumnya saya suka. Dan akhirnya saya katakan, saya masih punya Tuhan dan saya akan berdoa. Bergabunglah bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan pada hari Senin 13 Juni 2022 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Bapak Hari Ananda dan Ibu Hana Amalia dari Yayasan Pondok Kasih. Kirimkan permohonan doa saudara dan kesaksian di nomor WhatsApp 081 25 25 1000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook fanpage Pastor Yusak Hadisiswantoro. Yesua HaMashiach, bless you. Pengobatan massal gratis bersama dokter-dokter klinik Dr. Elisa dan wanita YHS Makassar. Sabtu 18 Juni pukul 10 pagi sampai pukul 1 siang. Bertempat di Dusun Jambua, Desa Bonto Marano. Bagi saudara yang rindu menabur, dapat mentransfer ke nomor rekening 010 922 9000 atas nama Gereja YHS, sertai keterangan charity. Yesua HaMashiach, bless you. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Terus dukung kami dalam pelayanan untuk keselamatan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus dengan cara memberikan persembahan atau persepuluhan saudara melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 010 922 9000 atas nama Gereja YHS. Sertakan juga keterangan persembahan atau persepuluhan dari kota mana. Atau berikan persembahan dan persepuluhan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki, seperti Dana, OVO, atau GoPay, dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan saudara mengubah kehidupan. Yesua HaMashiach, bless you. Mari kita tutup ibadah dengan penuh sukacita. Haleluya! Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami
Sama-sama kita serukan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Sebab dalam hadirat-Mu Tuhan, Dalam hadirat-Mu amin, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sama-sama kita katakan, roh tercurah dari surga, bumi kami bersuka cita. semuanya. Roh tercurah dari surga, Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi serukan, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi serukan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sorak-sorai menyembah Tuhan kita. Haleluya. Pujilah bagi nama Tuhan. Mari ya kita angkat kedua tangan kita terima berkat di dalam nama Kristus Yesus. Saudara dicinta oleh Yesus dan mengangkat tangan menadahkan wajah kepada Kristus. Ya, dan lihatlah bagaimana Tuhan akan memberkati engkau dengan luar biasa. Saat ini saudara dicinta Yesus, berkat anugerah dari Bapa Yahweh dalam nama Yesus Kristus oleh kekuatan kuasa Roh Kudus yang memelihara, memberkati, melindungi dan menjagai dan membuat engkau berhasil dalam segala bidang hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sudah terima berkat, sama-sama katakan amin. Yesus Masih ya, bless you. Kepadamu ku percaya, kepadamu aku pasrah. Jalan yang ku lewati
mengiringi. Telah hilang gentar langkahku, namun kuatmu menyertai. Pribadimu selalu ada di dalam setiap hariku, menjagaku tak terlelap di dalam setiap